di samping di luar Jawa yang sudah menikmati karya kami, ini Singapura sudah. Singapura luar biasa. Australia ini Australia juga sudah menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bersama saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, kali ini saya berada di sebuah lokasi yang luar biasa. Anda bisa lihat bagaimana background di belakang ini. Anda bisa melihat adalah sebuah karya, mahakarya dari anak bangsa Indonesia yang luar biasa di sini. Kenapa saya harus hadir di tempat ini, sahabat Bawaslu? Mungkin sahabat Bawaslu ada yang mengira bahwa kami hadir di sini ngapain Bawaslu? Apa hubungannya Bawaslu dengan ini karya anak bangsa yang luar biasa, yaitu batik luar biasa ini? Saya ingin tekankan bahwa ternyata ada hubungan antara Bawaslu dengan pengrajin batik yang ownernya kebetulan ada di sebelah saya ini, nanti akan kita perkenalkan. Tapi saya ingin perlu sampaikan dulu bahwa Bawaslu dengan batik, Bawaslu perlu meningkatkan dan merawat pengembangan pengawasan partisipatif. Begitu juga dengan karya batik ini. Karya batik ini ada hal yang perlu kita ketahui bersama, yaitu tentang bagaimana merawat dan mengembangkan pengrajin batik sehingga menjadi sebuah mahakarya yang dikagumi dan bisa dipakai, yang dimana pengrajin batik ini adalah memang lokal tetapi hasilnya bisa go internasional, sahabat Bawaslu. Bagaimana konsepnya? Dan kemudian kita gabungkan konsep ini dengan bagaimana merawat dan mengembangkan pengawasan partisipatif atau pengawasan pemilu, sahabat Bawaslu. Baik, kita langsung saja sapa beliau, sang owner dari sebuah pengrajin batik ya, kerajinan batik yang di sini namanya adalah Ronggo Mopi. Beliau ownernya, pendirinya sekaligus pengrajinnya. Kita tanya seperti apa, kita kupas tuntas. Yang merupakan pengrajin lokal tetapi go internasional, sahabat Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Siap, selamat siang Mas Mahrus Ali. Dan Mahrus Ali ini adalah seorang ownernya sekaligus juga pengrajin batik lokal tapi go internasional. Sejauh mana go internasionalnya? Ya, saya ingin tahu ini. Luar biasa ini Cak Mahrus. Saya panggil Cak karena pakai belangkon ya, karena kita sama-sama Jawa Blasteran Madura ini. Kombinasi. Baik, Cak Mahrus, ceritanya gimana kok sampai bisa Cak Mahrus ini bisa jadi pengrajin batik ini? Tahun 2015 ya, kami mengadakan pelatihan membatik untuk masyarakat sekitar dan wali murid di lembaga kami, lembaga kursus bahasa Inggris. Di background kami adalah pendidik, dan sedangkan kami juga punya lembaga yang jurusan bahasa Inggris. Dari 40 peserta itu ada beberapa yang memiliki potensi, bakat dan minat. Dari beberapa itu 5 orang itu kita kembali lagi, kita ajak lagi studi banding sampai ke Madura, sampai ke Jogja, Solo, dan alhamdulillah Januari 2015 itu kita sudah bisa memproduksi. Januari 2015 sudah bisa memproduksi. Dan produksi awalnya itu seperti apa pengalamannya? Produksi awal jelas ada beberapa tumpukan itu ya? yang kami anggap gagal produk, tapi itu seni. Ya, betul. Seni merajut dari zero ke hero. Betul. Jadi alhamdulillah 1-2 bulan atau 3 bulanan itu kita banyak menuju ke telur kami sempurna. Dan ada tumpukan yang gagal. Dan setelah gagal itu kemudian apa hasil yang didapat? Ya, setelah ada kegagalan itu, yang pertama kita belajar kenapa kok gagal,
kemudian pewarnaan misalnya kenapa kok tidak berhasil sedangkan di rumus itu sekian. Misalnya membuat warna hijau. Jadi ada semacam rumusnya, ada aturannya ya. Ada untuk membuat warna itu seringkali keliru. Ternyata kami langsung ke sumbernya, jadi ahli pewarna dan sekaligus peneliti pewarna batik kami Pak Sugi namanya di Jogja itu. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang diberikan. Jadi ada cantingan yang bisa gagal karena apa, kemudian pewarnaannya. Ternyata batik itu perlu dirawat. Jadi sebelum membuat batik, bahan bakunya itu harus dirawat dulu. Dirawat dulu dari kain putih sampai terakhir. Gitu ya. Jadi ada perawatan khusus yang memang harus benar-benar ada mengikuti aturan atau mengikuti arahan. Termasuk bagaimana menyesuaikan warna, kemudian alat apa yang digunakan, terus ada aturannya ya. Aturannya yang harus kita ikuti. Harus kita ikuti. Jadi kalau kita melanggar aturan tersebut bisa saja bisa gagal jadinya, gagal produk jadinya. Dan kemudian Cak Mahrus ini terkait dengan kemudian setelah gagal kemudian banyak belajar dan mengenai bagaimana aturan-aturannya, belajar kepada sumbernya, kepada ahlinya, dan akhirnya hasilnya Mas Mahrus sekarang apa yang sudah dinikmati dan kemudian sejauh mana perkembangan batik namanya apa nih? Batik Ronggo Mukti ini, Mas Mahrus. Alhamdulillah sejak kita belajar di kesalahan-kesalahan tiap hari, tiap bulan, tiap tahun kita ada kesalahan-kesalahan pasti harus kita perbaiki. Dan alhamdulillah kami di samping di luar Jawa ya sudah menikmati karya kami. Ini Singapura luar biasa. Australia juga sudah menikmati. Berdasarkan ini orang-orang Prancis dan Inggris itu sudah menikmati karya batik Ronggo Mukti. Alhamdulillah sudah ya. Artinya betul ya. Jadi produk lokal go internasional ini ternyata sudah dinikmati oleh warga asing. Yaitu ada Singapura, kemudian ada Australia, kemudian ada Prancis, kemudian apa lagi? Ada Inggris juga. China. Mereka hadir di sini ya? Ada yang hadir di sini, ada yang pesan secara online gitu ya. Dan rata-rata mereka bagaimana tanggapan mereka ketika menikmati produk dari batik Ronggo Mukti? Yang pertama ketika mereka memiliki batik kami, mereka pakai di acara yang khusus. Luar biasa. Di acara yang khusus, kenapa kok mereka pede dan bangga dengan batik Ronggo Mukti? Karena tidak ada satupun yang sama. Ketika mereka ada acara khusus, tidak ada satupun yang sama dengan yang lainnya ya. Sedangkan teman-teman yang lain, mereka kan biasanya pakai jas, pakai yang warnanya banyak yang sama. Hitam. Biasa putih, baju dalamnya kemudian kotak-kotak. Jadi mereka lebih ada yang di Australia itu kebetulan dosen. Jadi beliau itu ketika ada acara khusus, kemudian ada kelas general misalnya yang banyak pakai batik. Pakai batik dan sangat pede karena berbeda dengan yang lain. Lagi kami yang perempuan itu biasanya pakai scarf, pakai selendang. Jadi mereka juga suka ketika sambil kegiatan, baik kegiatan bekerja maupun sosial, mereka senang menggunakan batik Ronggo Mukti. Dan memang berbeda. Kenapa? Kalau lainnya adalah pakaian nasional itu, tapi kita bahkan mungkin dipakai oleh orang Australia, orang Amerika, mereka bangga pakai batik karena di dalam batik itu ada filosofi di dalam lukisannya itu kan. Itu yang kemudian mereka menikmati betul menggunakan pakaian batik kita itu. Cak Mahrus, ini saya melihat ada penghargaan banyak sekali, kalau dihitung ini lebih dari 20 penghargaan ya. Apa saja yang penghargaan yang mungkin yang spektakuler lah, beberapa penghargaan. Ada beberapa lomba desain, kemudian ada ini istilahnya pameran batik ngalam ya. Pameran batik ngalam itu pesertanya kan se-Jawa Timur. Itu kami
walaupun masih baru waktu itu 2018 kalau 2018 kami menjadi salah satu standar terbaik di mana? Tingkat apa ya? Jawa Timur. Jawa Timur ya, ya oke. Stand terbaik dengan memamerkan batik-batik produk dari Ronggo Mukti ya. Mukti waktu itu kami mengambil konsep Blue Eyes. Blue Eyes. Berarti warnanya ke biru-biruan ya. Luar biasa. Di sini bisa kita lihat sahabat Bawaslu. Dan kemudian di samping penghargaan itu apa penghargaan yang lain yang mungkin menurut Cak Mahrus itu adalah sangat membanggakan bagi Ronggo Mukti? Ya tidak banyak. Tapi ini ada beberapa desainer yang ada juga di Malang yang penghargaan kami konsisten dalam menciptakan motif-motif baru setiap tahunnya. Tapi kami setiap bulan kami memiliki motif baru. Jadi mereka dalam satu tahun ada beberapa motif mereka. Iya. Jadi konsistensi kita dalam membuat menciptakan motif baru yang tidak mengurangi filosofinya ya. Tidak mengulangi filosofi nanti batik. Ya kita lihat ya mana batik-batik yang mengandung filosofi dari menurut Cak Mahrus ini. Sahabat Bawaslu ternyata merawat dan menciptakan bagaimana batik yang diminati. Walaupun ini adalah pengrajin lokal, tapi ternyata go internasional. Kita bisa lihat nanti ya seperti apa bentuk-bentuknya sangat-sangat filosofi sekali. Ada yang natural, ada yang kemudian banyak konsep-konsep yang ada di dalam batik itu. Dan kita tanya tadi banyak penghargaan yang didapat. Begitu juga dengan pengawasan sahabat Bawaslu. Pengawasan juga perlu dirawat. Tadi disampaikan bahwa dalam membuat batik harus mematuhi pada aturan-aturan. Nah, begitu juga dengan melakukan pengawasan. Kita harus patuh terhadap regulasi aturan yang ada. Tentunya kita harus perlu meningkatkan bagaimana pengawasan partisipatif harus bisa dilaksanakan agar nanti pada pemilu pilkada kita bisa maksimal dibantu oleh masyarakat, dibantu oleh para pemilih untuk bisa mengawasi bersama-sama. Begitu juga dengan pengrajin batik ini. Kita lanjut ya terkait dengan batik yang didirikan oleh Cak Mahrus ini, yaitu Ronggo Mukti. Yang hadir ke sini Pak turis-turis dari mana saja? Dari Inggris pernah, Amerika pernah, Prancis. Kalau Prancis itu biasanya rombongan satu base besar, kemudian di China itu juga rombongan. Dan sementara itu, tapi emangnya biasanya yang dari Prancis dan mancanegara itu biasanya tiap tahun itu mesti ada. Tapi semenjak 2020, semenjak ini pandemi ini tidak ada yang kesini. Oke, karena pandemi kemudian menjadi penghalang untuk datang langsung, tetapi mungkin masih tetap eksis. Mungkin dari luar itu masih membaca, melihat dari produk-produk kita melalui media sosial. Benar. Seperti apa contohnya mereka melihat produk-produk Ronggo Mukti di masa pandemi? Ya, ketika kita upload di IG, di Instagram, di Facebook dan lain-lain, dan WhatsApp Business, Google Map, Google Business itu juga sangat berpengaruh. Jadi ketika kita mengupload batik kita itu ada 1-2 bule yang japri ya, yang japri kemudian milih kemudian deal. Biasa. Baiklah, inilah sahabat Bawaslu kenapa kemudian saya tertarik untuk mewawancarai Cak Mahrus Ali sebagai owner bahkan pengrajin dari batik Ronggo Mukti yang berada di tepatnya Kota Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Dan kami sebagai Bawaslu Kabupaten Probolinggo sangat senang menggunakan produk dari Ronggo Mukti ini karena memang setiap event Bawaslu Kabupaten Probolinggo menggunakan produk-produk beliau ini karena mengandung banyak filosofi dari hasil batikan beliau. Sahabat Bawaslu, begitu juga dengan bagaimana merawat meningkatkan pengawasan pemilu, tentunya sama
patuh regulasi, kemudian juga ikhtiarnya terus, istiqomahnya terus, semangatnya terus, sehingga kita tidak diam saja untuk melakukan ikhtiar bagaimana kemudian nanti menjadikan pemilu dan pemilihan yang berintegritas. Tentunya kita kawal terus, kita terus memperbaiki SDM kita, begitu juga bagaimana membatik, terus menggali ilmu, memperbaiki SDM, bagaimana cara membatik, begitu Cak Mahrus ya. Baik Cak Mahrus, luar biasa, semoga semakin sukses, semakin banyak yang menggunakan produk-produk dari Ronggo Mukti ini. Luar biasa, kita lihat di belakang, samping, kanan, kiri semuanya batik sahabat Bawaslu, dan terus bisa go internasional walaupun di masa pandemi ada ruang. Terima kasih sahabat Bawaslu. Demikian perbincangan kami, saya Cak Qorib bersama Cak Mahrus Ali, owner sekaligus pengrajin batik Ronggo Mukti. Luar biasa, batik lokal go internasional. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.